Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar konfigurasi elektron. Tujuan pembelajaran kita adalah menentukan bilangan kuantum, menuliskan konfigurasi elektron, menentukan periode, dan menentukan golongan. Kita ingat kembali notasi atom pertemuan sebelumnya. Magnesium 1224. Ingat, nomor massa lebih besar dari nomor atom. Maka nomor atom 12, nomor massa 24. Pertanyaannya adalah, magnesium tersebut dalam sistem periodik unsur terletak pada periode dan golongan berapa? Kita pelajari bilangan kuantum. Bilangan kuantum dapat memberikan deskripsi keadaan elektron dalam suatu atom. Bilangan kuantum ada 4, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama mendeskripsikan tingkat energi utama atau kulit atom. Nilai N adalah bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan kuantum azimut mendeskripsikan bentuk orbital atau subkulit. Nilai L adalah bilangan bulat dari 0 hingga N-1. Subkulit itu ada subkulit S dengan jumlah orbital 1 dan elektron maksimal 2. Subkulit P jumlah orbital 3, elektron maksimal 6. Subkulit D jumlah orbital 5, elektron maksimal 10. Subkulit F jumlah orbital 7, elektron maksimum 14. Bilangan kuantum magnetik mendeskripsikan orientasi orbital. Nilai dari M adalah negatif L hingga plus L. Perhatikan tabel berikut. Jika nilai L 0, artinya dia adalah orbital S. Maka bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. S memiliki satu orbital, satu kotak. Jika L1, maka dia terletak pada orbital P. Bilangan kuantum magnetiknya adalah min L hingga plus L, min 1 hingga plus 1. Maka magnetiknya min 1, 0, plus 1. Orbital P memiliki 3 jumlah orbital subkulit P. Berikutnya adalah bilangan kuantum azimut L2, berarti dia adalah subkulit D. Bilangan kuantum magnetiknya min 2 hingga plus 2. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi dia memiliki 5 orbital. Jika L-nya 3, maka dia terletak di subkulit F. Bilangan kuantum magnetiknya min 3 hingga plus 3. Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Maka jumlah orbitalnya adalah 7. Bilangan kuantum spin mendeskripsikan arah spin elektron. Nilai S adalah plus setengah atau min setengah. Plus setengah jika arah spin elektron searah dengan jarum jam. S min setengah jika arah spin elektron berlawanan arah jarum jam. Kita lanjutkan ke konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada sebuah atom. Dalam membuat konfigurasi elektron, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah asas Aufbau.
kaidahan, asas larangan Pauli, dan aturan subkulit D penuh atau setengah penuh. Kita mulai dari asas Aufbau. Elektron akan menempati kulit elektron dengan energi yang rendah menuju ke energi yang lebih tinggi. Jadi pengisian elektron dimulai dari 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, dan seterusnya. Yang perlu diingat tadi adalah S maksimal berisi 2 elektron, P berisi 6 elektron, kemudian D berisi 10 elektron, dan F berisi 14 elektron. Berikutnya kaidahan. Jika ada orbital dengan tingkat energi yang sama, konfigurasi elektron dengan energi terendah adalah dengan jumlah elektron tak berpasangan dengan spin paralel yang paling banyak. Di sini 2p2. Ada 2 elektron, maka pengisiannya tiap orbital diisi satu-satu. Elektron ke 1, elektron kedua. 2p3. Maka tiap orbital diisi satu-satu, elektron ke 1, kedua, elektron ketiga. 2p4, maka tiap orbital diisi satu-satu dulu. Elektron ke 1 dengan spin ke atas, elektron kedua, elektron ketiga, dan elektron keempat dengan spin ke bawah. Berikutnya asas larangan Pauli, bahwa tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Setiap orbital maksimal diisi oleh 2 elektron yang memiliki spin yang berlawanan. Jadi, meskipun elektron tersebut terletak dalam satu orbital, tapi spinnya berlawanan. Yang satu spin ke atas, yang satu spin ke bawah. Subkulit D penuh atau setengah penuh. Subkulit D memiliki kecenderungan untuk terisi setengah penuh atau terisi penuh. Konfigurasi elektron dari krom 24 adalah Ar 4s1 3d5 lebih stabil dibandingkan dengan Ar 4s2 3d4. Ingat, D maksimal berisi 10 elektron. Berarti separuhnya adalah 5. Sekarang kita coba untuk menuliskan konfigurasi elektron. Kobalt dengan nomor atom 27. Maka konfigurasi elektronnya dimulai dari 1s. 1s. Subkulit S maksimal berisi 2 elektron. Maka dituliskan 1s2. Setelah 1s dilanjutkan 2s. Setelah 2s dilanjutkan 2p. P maksimal berisi 6 elektron, maka dituliskan 2p6. Setelah 2p 3s, 3p, 4s. Setelah 4s adalah 3d. D tadi adalah maksimal 10 elektron. Kenapa di sini hanya diisi 7? Sekarang kita coba hitung. 2 ditambah 2 ditambah 6, 10, 12, 18, 20. Berarti hanya kurang 7. Maka D hanya diisi 7 elektron saja. Berikutnya germanium dengan nomor atom 32. 1s, 2s, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Setelah 3d adalah 4p.
Kenapa P hanya berisi 2? Kenapa P hanya berisi 2? Kita hitung. 2 tambah 2 tambah 6, 10, 12, 18, 20, 30. Hanya kurang 2, maka P hanya diisi 2. Bagaimana cara menentukan bilangan kuantum? Di sini kita akan mencoba menentukan bilangan kuantum dari elektron terakhir, elektron ke-14. Silikon dengan nomor atom 14 konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p2. Karena kita mencari bilangan kuantum elektron terakhir, maka kita tuliskan orbital dari 3p2. P tadi punya 3 orbital, 3 kotak. Elektronnya hanya ada 2, maka ini adalah elektron ke-1, elektron ke-2, sesuai aturan Han tadi. Bagaimana magnetiknya? P nilai L-nya adalah 1, maka magnetiknya min L hingga plus L, min 1 hingga plus 1, maka ini adalah min 1, 0, plus 1. Sekarang kita tentukan bilangan kuantum elektron terakhir. Elektron terakhir ini N-nya adalah 3, diambil dari sini kulit 3. L-nya adalah 1, 1 diambil dari subkulit P. Magnetiknya adalah 0, karena elektron terakhir terletak di magnetik 0. S-nya adalah plus setengah, karena spin ke atas. Periode dan golongan. Periode adalah lajur dari atas ke bawah, golongan dari kiri ke kanan. Periode kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 periode. Kemudian ada berapa golongan? Ada 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Jadi golongan A ada 8. Bagaimana dengan golongan B? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Golongan B juga ada 8. Golongan A disebut dengan golongan utama, golongan B disebut dengan golongan transisi. Penentuan golongan bisa dilihat di tabel ini. Periode ditentukan dari kulit tertinggi, golongan ditentukan dari elektron valensinya. Bisa dilihat di tabel ini. Contohnya germanium, konfigurasinya berakhir di 4p2. Kulit tertingginya adalah 4, maka dia terletak pada periode 4. Golongannya dia berakhir di P. Jika P, dia adalah golongan A. Kita tuliskan A. P2. P2 berarti dia golongan 4A. Kobal berakhir di 3D7. Kulit tertinggi adalah 4, maka dia periode 4. Golongannya berakhir di subkulit D. Subkulit D berarti dia golongan B. D7, 7 berarti dia golongan 8B. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.